Seingat saya itu belum pernah Mbak, lebih dari 7 itu belum pernah. Sebenarnya susah Mas di sini Mas, cari pekerjaan ini paling ya kalau biar mendapatkan uang itu ya buruh harian lepas itu Mas. Saya sudah generasi kelima. Menurut ceritanya bapak dulu pernah ada 8, 9 itu pernah. Di puncak perbukitan yang terpencil, terdapat sebuah permukiman yang menyimpan sejarah unik. Sebuah kampung yang hanya dihuni oleh 7 keluarga saja di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejak dahulu, Kampung Pitung menjadi sebuah permukiman dengan aturan tak tertulis, yang masih dipegang erat oleh penduduknya. Nama Kampung Pitu bermula ketika ditemukannya sebuah pohon kinah gadung wulung oleh seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta. Dan dari abdi dalem Keraton Yogyakarta dulu pernah mengadakan sayembara Mbak. Siapa yang kuat atau yang mampu tinggal di Kampung Pitu akan diberi tanah secukupnya oleh pihak keraton, tapi dengan syarat menjaga pohon tersebut. Nah dulu itu sebenarnya banyak yang mau tinggal di Kampung Pitu, tapi yang kuat cuma satu Mbak, yaitu Mbah Iro Kromo. Itu asalnya dari Banyumas, bukan dari sini, malah dari Banyumas. Saya sudah generasi kelima. Yang pertama kan Mbah Iro, terus kedua itu Mbah Mentodi Kromo, Mbah Kartoyoso, Mbah Rejo Dimulya itu bapak saya, baru saya sendiri Surono. Makanya saya tidak ingat tahun berapa Kampung Pitu ini pertama kali yang menghuni Kampung Pitu, tahun berapa saya tidak ingat. Tanah di Kampung Pitu ini ada 2 bagian Mbak, yang ada yang dari Sultan Ground, itu tanah SG itu milik Sultan, terus yang satu hak milik, tapi kebanyakan ya hak milik. Di Kampung Pitu hak milik, cuma sebagian aja yang dari Sultan Ground. Luas wilayah Kampung Pitu itu sekitar 8 hektar, ada 8 hektar. Kalau rumah sebenarnya ada 8, tapi yang satu kosong. Dulu yang menghuni itu sudah tua terus meninggal, umurnya kalau tidak salah 111 tahun dulu itu, Mbah Karso namanya, tapi kakaknya tetap nempel ke cucu, Pak Suhardi namanya. Tuh. Biasanya ya contoh seperti anak saya itu kan sudah menikah, kakaknya nempel Mbak, nempel ikut saya. Kalau enggak biasanya ya keluar dari Kampung Pitu tapi ngikut istrinya gitu. Tapi kebanyakan ya tempel. Tapi dulu memang pernah, menurut ceritanya bapak dulu pernah ada 8, 9 itu pernah, tapi pasti tidak betah. Kalau lebih dari 7 tidak betah. Kalau lebih biasanya ya sering cekcok sama tangga, terus kalau nekat ya sering sakit-sakitan kayak gitu. Kehidupan di Kampung Pitu memiliki keunikannya tersendiri. Meski berada di kawasan perbukitan, warga di sini sudah mendapatkan akses listrik PLN. Namun, letaknya yang berada di puncak bukit masih menjadi tantangan. Akses jalan yang terbatas membuat warga harus berjalan kaki atau menggunakan motor untuk beraktivitas ke desa terdekat.
Alhamdulillah kalau sekarang udah enggak Mbak, udah ada kendala air itu enggak ada. Walaupun musim kemarau itu kan ada 2 jalur Mbak, dari sumber Telaga Guyangan juga ada, dari Pamsimas juga ada. Memang dulu sering kekeringan Mbak, kalau kemarau panjang itu kekeringan, tapi sekarang sudah tidak kekeringan lagi. Kalau listrik sebenarnya sudah lama, 97 sudah masuk, tapi meteran di bawah, terus itu loh, narik kabel itu loh Mas, meteran di bawah sana, di bawah gunung sana, nitep Mas. Kalau wifi belum lama, dulu kan cuma listrik untuk lampu aja. Semua warga Kampung Pitu semua tani Mbak, sama beternak. Yang jelas akses Mbak, akses menuju Kampung Pitu kan kalau musim hujan itu licin Mbak. Terus kalau mau ke warung aja jauh, paling sekitar 1 kilo. Kegiatan setahun sekali itu ada rasulan Mas, itu tidak bisa ditinggalkan di Kampung Pitu, tidak berani meninggalkan itu. Setiap setahun sekali pasti ada rasulan. Dan ada juga yang satu itu tinggalan Mbak Mas, tapi yang ditinggal ini orang yang udah tua. Kalau zaman sekarang ya ulang tahun lah gitu. Nah, di warga Kampung itu ada 2 keturunan Mas, dari Mbah Tir sama Mbah Hirokromo. Nah yang melaksanakan tinggalan itu keturunan dari Mbah Tir. Seiring berjalannya waktu, generasi muda di Kampung Pitu mulai meninggalkan tempat ini. Mereka memilih merantau ke kota untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan. Tantangan infrastruktur dan akses yang terbatas membuat kehidupan di Kampung Pitu semakin sulit untuk dilanjutkan. Namun, masih ada harapan bagi kampung ini untuk tetap bertahan. Akankah tradisi 7 keluarga ini terus berlanjut atau akankah tergerus oleh zaman? Sebenarnya susah Mas di sini Mas. Cari pekerjaan ini paling kalau biar mendapatkan uang itu ya buruh harian lepas itu Mas. Itu loh, angkut kayu itu Mas. Tuh. Di luar Kampung Pitu, masyarakat sekitar memiliki pandangan berbeda-beda terkait kampung ini. Sebagian menganggapnya sebagai warisan yang harus dilestarikan, namun ada juga yang meragukan keberlanjutannya di era modern. Tapi dulu ya, jualnya jauh Mas. Sebelum kendaraan bisa naik ke Kampung Pitu, jualnya jauh, jalan kaki. Ya, sekitar 6-7 kilo paling, mau jalan kaki Mas. Mau jual kacang, terus jagungnya jauh Mas dulu. Saya sudah pernah hampir 10 kilo jalan kaki. Kan kendaraan belum lama bisa naik ke Kampung Pitu Mas. Kan dulu cuma jalan setapak Mbak. Jalan itu aja dulu manual, buatnya cuma manual, tidak pakai alat berat, enggak, cuma manual. Terus yang buat itu cuma 7 kepala keluarga, tapi kadang ya dibantu dari desa lain, tapi cuma orang bantu paling ya 1-2 kali toh. Sebenarnya itu ada tarifnya Mas, 1 orang itu 15.000 kalau ke puncak, tapi kan masih sepi. Memang dulu sebelum COVID itu rame Mas, habis COVID ini sepi, terus jarang ditunggu, terus kurang terawat yang jelas. Memang kalau dulu ya sempat rame Kampung Pitu. Ya harapan saya kalau bisa ya biar lebih rame di Kampung Pitu, lebih rame, terus cari ekonomi gampang Mas, wisatanya biar lebih maju. Bagi warga di sekitar Kampung Pitu, keberadaan permukiman ini menjadi sebuah keunikan. Namun, tak sedikit pula yang meragukan apakah tradisi 7 keluarga masih relevan di era saat ini. Dan di sini kehidupan orang desa itu sepenuhnya pertanian dan peternakan. Dan kehidupannya agak keras dan rata-rata ya di bawah paras miskin. Pertanian di sini dijalankan secara diwarisi oleh cara tradisional.
kalau orang muda di sini jangan nggak betah. Kalau orang desa, kalau itu menurut saya. Kalau kamu sendiri kalau hidup di desa ini mungkin nggak betah, pasal aktivitas di sini lain, budayanya lain, dan orang muda ini nggak ada yang cocok aja. Ada yang terpaksaan karena menjaga mak bapaknya. Tapi bagi saya di sini kalau umur macam saya ini sudah cocok. Kampung Pitu bukan sekedar permukiman, tapi simbol kesetiaan terhadap tradisi. Meski zaman berubah, kehidupan di sini terus berjalan dengan pegangan kokoh pada warisan leluhur. Kampung Pitu adalah sebuah warisan yang unik, menyimpan cerita dari masa ke masa. Ben apa ya?